Halo teman-teman semua, bersama Kak Gesya. Hari ini kita akan membahas mengenai suhu dan kalor, cara mengukurnya, serta perubahannya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita akan membahas tentang apa sih perbedaan suhu dan kalor? Yuk kita cari tahu. Lalu, apa saja ya perbedaan suhu dan kalor? Yuk kita lihat penjelasan berikut ini. Siapa di sini yang sudah tahu tentang pengertian suhu? Yap, betul. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas pada suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas pada benda tersebut. Setelah mengetahui perbedaan suhu dan kalor, kita juga dapat mengetahui ternyata semakin tinggi suhu suatu benda, maka benda tersebut akan menjadi semakin panas. Nah, energi panas tersebut dapat mengubah benda. Perubahan yang terjadi karena adanya perubahan energi panas pada benda disebut pemuaian dan penyusutan. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan pemuaian dan penyusutan akibat perubahan suhu? Ternyata pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambahnya panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Lalu penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, contoh penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, siapa yang tahu pengertian kalor? Ya, betul. Kalor atau panas merupakan salah satu bentuk energi yang bisa berpindah karena perbedaan suhu, yaitu berpindah dari benda bersuhu tinggi atau panas ke benda bersuhu rendah atau dingin. Suhu dan kalor berbanding lurus. Semakin besar energi kalor, maka suhunya semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil energi kalor, maka semakin rendah suhunya. Setelah mempelajari tentang suhu, kita juga akan mempelajari tentang kalor. Nah, apa saja ya fungsi kalor itu? Simak penjelasan berikut.
Prinsip perpindahan kalor adalah besar kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Cara perpindahan kalor ada 3, konduksi atau hantaran, konveksi atau aliran, yang terakhir radiasi atau pancaran. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh perpindahan panas secara konduksi adalah konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Contoh perpindahan panas secara konveksi adalah kemudian yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Cara perpindahan panas melalui radiasi yaitu Sekian pembelajaran mengenai suhu dan kalor. Sampai bertemu pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.